pada menyatakan kelebihan mailangi orang gering. Judulnya malam ini mailangi orang gering. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ujar Nabi, awidu al-marida, ilangilah orang-orang garing, ilangilah orang garing. Satu perintah Nabi lawan kita ini kan mau diamalkan jadi wali, selalu orang garing ilangi, selalu orang garing ilangi, selalu orang garing ilangi. Satulah perintah Nabi, wattabi'u al-janazata, dan ikutilah, iringilah akan orang yang sedang menggotong jenazah. Kita mengiringi dari belakang, jangan dari dulu. Jadi dua perintah Nabi. Qala Utsman radhiyallahu anhu maritu, ujar Utsman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ketiga, aku garing. Ba'adani Rasulullah SAW, kemudian Nabi mailangi aku, ujar seden. Faqala, maka Nabi membaca, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bika billahil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Qalaha miraran. Napa bacaan Nabi pada ketika mailangi Utsman? Nih bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim, u'idzu ka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Mungkin situ aja bacaannya. Qalaha miraran, Nabi membacanya. Qalaha, membaca Nabi berulang-ulang, karap sedang membaca. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ala Ali. Dan masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pulang. Wa huwa maridun, Ali garing juga, sama pada garing. Tapi ini di lain waktu nih lah, kada sama waktunya. Faqala, Nabi bersabda, Nabi membaca lahu untuk Ali. Bersabda Nabi lah, faqala bersabda Nabi lahu untuk Ali, qul, baca oleh Ali, Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatik au sabran ala baliyatik au khurujan minad dunya ila rahmatik. Gan situ aja bacanya. Fa innaka satu'ti ahadahunna. Nah, jadi waktu Nabi ini mailangi akan Utsman bin Affan, Nabi sendiri yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika billah al-hadis samadil lam yalid alladzi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Apa bahasa kitanya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan melindungi Allah akan dikau. Nah, doa juga kah? U'izu. Mudah-mudahan dilindungi engkau dengan Allah. Artinya engkau dilindungi oleh Allah Ta'ala yang bersifat ahad, esa, as-samad, bersifat pemberi, pemurah, alladzi lam yalid, Allah tidak ada beranak, walam yulad, dan kada beranak, walam yakul lahu, dan tidak ada bagi Allah kufuwan, yang setara, min syarri ma tajidu, dari kejahatan sesuatu yang telah engkau dapat. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kejahatan yang telah diberikan, yang ada pada diri Utsman. Jadi Nabi mendoakan, mudahan pian itu dilindungi Allah Ta'ala daripada kejahatan yang ada pada engkau.
Karena manusia ini kan bila garing itu bisa diingat. Nah, jadi didoakan oleh Rasulullah. Beda dengan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali redaksinya berubah. Sayyidina Alinya yang disuruh bacaan, Allahumma inni ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepada engkau akan segera disembuhkan penyakit yang telah diderita oleh Sayyidina Ali. Au sabran, atau meminta kesabaran, ala baliatik, atas bala yang telah ada pada engkau. Au khurujan minad dunya, atau meninggal juga, tapi mendapatkan rahmat engkau. Sembuh atau tidak, tiga inilah, segera sembuh atau tidak sembuh tapi sabar, atau keluar daripada dunia, meninggal maksudnya, tapi mendapat rahmat Allah Ta'ala. Nah, itu doa Nabi kepada doanya yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Fa innaka, maka bahwasanya engkau satu nanti selagi akan taat ahadahunna, akan salah satu daripada mereka itu. Artinya taat daripada salah satu daripada doa tadi. Ta'jil afiatik, sabran ala baliatik, au khurujan minad dunya. Artinya segera sembuh atau sabar kalau dia lama garingnya, atau meninggal. Nah, itu ada di antara yang tiga itu. Nah, ini adalah doa bagi orang yang mengunjungi akan orang garing dengan doa bahasa Arab. Bahasa kita pun tak masalah. Nah, kita berdoa mudahan Allah Ta'ala mampihakan penyakit ikamlah. Nah, sama aja tuh kan. Yang penting kita mendoakan. Kemudian yang seterusnya, hadis seterusnya yang di luar kurung. Yang dalam kurung ini ngarannya matan. Yang di dalam itu ngarannya syarah. Itu kalau orang pesantren gitu aja. Tazakkarakumul akhirah. Kalau engkau mengunjungi akan orang garing atau mengilangi orang garing dan mengumpati atau mengikuti akan jenazah, menggiring jenazah, maka itu akan memberikan peringatan terhadap kamu oleh akhirat. Jadi ingat kita akan negeri akhirat, bahwasanya kita ini bakalan meninggal juga. Itulah manfaat daripada orang yang mengilangi orang garing. Akhirat itu ya ahwalaha, di dalam keadaan-keadaan akhirat, wa ahwalaha, huru-hara akhirat. Nah itu, wal amru lin nadbi, perintah ini hukumnya sunnah. Jadi mengilangi orang garing itu hukumnya sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis nomor 2, aidul maridi yamshi fi mikhrafatil jannah hatta yarji'a. Bahasa kita akan mailangi atau menjenguk orang garing. Di dalam apa makna menjenguk? Allazi tatlubu iyadatahu, artinya engkau itu menuntut akan mendatanginya, mailanginya orang garing teh. Kalau di luar aidul marid, mailangi orang garing, yamshi itu seakan dia berjalan fi mikhrafatil jannah, seakan dia berjalan di kebun sorga. Di dalam itu artinya yamshi fi iltiqati pawakihil jannah, artinya annal aida di dalam wa ma'nahu, maknanya mikhrafatil jannah, maknanya
annal aida, bahwasanya orang yang mailangi orang garing, fima yajuzu minas sawab, fima yajuzuhu minas sawabi, ka'annahu ala nakhlil jannah yakhtarifu ayyajniya simaraha min haitsu in fa'alahu yujibu dzalik. Wah, itu maknanya toh. Maknanya mikhraqatil jannah. Jadi orang yang mailangi orang garing sama memetik atau berjalan menuju surga sampai dia kembali dari orang garing tadi. Jadi seakan-akan dia memetik buah di dalam surga. Orang yang mailangi orang garing tadi. Artinya kan dalam surga itu banyak buah-buahan. Nah, jadi bila mailangi orang garing itu sama halnya hendak memetik buah yang ada dalam surga sampai boleh. Nah, itu maknanya toh. Cuma ini secara batin aja lah Rasulullah. Rasulullah ini kan sidin apa? Melihat, Bang. Sidin melihat. Jadi rasa ramai. Sidin terbuka hijab. Hanya orang bila dibuka Allah Ta'ala hijab, kadeda lagi pendinding penyakit-penyakit tuh hilangan berataan. Penyakit napanya aja hilangan bila sudah terbuka hijab tuh. Kayak penyakit-penyakit hati itu kan merupakan pendinding hijab antara kita dengan Allah Ta'ala, antara kita dengan kebesaran Allah Ta'ala. Kalau orang yang tidak terdinding lagi itu kan ininya rame sudah. Contoh pada suatu ketika ada salah seorang waliullah punya anak yang rambutnya panjang. Kata bapaknya, "Nak, handapi rambutlah," ujar abahnya. Karena Rasulullah itu rambutnya handap, ujar abahnya tadi. Jadi janang anak, amun ada bahaya dalam Quran dalil manggunting rambut, ayo aku begunting. Ada aja abahnya, kayak apa nggak ada? Ada benar. Janjilah, janji zaman ada. Oh, potong rambut. Lalu membaca ayat abahnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Apa itu artinya? Sembahlah Allah, jangan sekutukan Dia, dan kepada kedua orang tua hendaklah patuh. Abahnya kan nyuruh motong Jadi ujar nang anak dasar wali pian bae ya. Jadi jenah abah bilang dasar ikam nih anak kok juga aja. Lalu diberilah wilayah. Diberi wilayah. Wilayah itu artinya wali. Orang wali itu kan ada wilayah masing-masing. Umpamanya si A ini sanggup memimpin jamaah sebanyak 10 orang atau 5 orang atau 40 atau 100 atau seterusnya. Itu kan wilayah ngarannya tau. Jadi wilayah itu Allah yang memberi. Berkat doa Nabi, ujar Nabi mendengar cerita ini, ya Allah berikanlah wilayah mudah beranak nentah. Nah, ini kan kebesaran. Ini kan kadeta dinding lagi. Kita ini kami kirakan dalam Quran ada di gunting. Ada loh, tapi dalil taat lawan kuitan ada loh dalam Quran. Mau ada mau anak memotong rambut. Nah, jadi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu buka hijab, maka orang ini penyakitnya itu hilangan. Tidak lagi bisa penyakit. Terutama penyakit hati lah. Karena kita ini yang umumnya manusia lah. Selama penyakit hati itu masih ada, berarti terdinding lagi dengan Allah Ta'ala. Karena penyakit hati inilah yang menghalangi kita beribadah kepada Allah. Jadi apa caranya membukanya tuh? Nah, berat memang membuka dinding ini. Perlu dengan amalia. Ya sudah kita sampaikan kan beberapa kali bahwa dengan amalan-amalan yang
Kayak tadi kan menggunting rambut dari jadi walian. Iyalah. Jadi tidak mesti harus duduk di pengajian saja, atau tidak mesti harus membaca Quran, baca selawat, baca zikir, baca ratib, atau dengan cara sembahyang berjamaah, atau dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan dengan patuh lawan kawitan saja diberi wilayah tadi. Kayak Umar bin Khattab, dengan sebab apa engkau diampuni Allah Ta'ala? Lalu dijawab oleh Umar di dalam kuburan nih, dengan sebab aku waktu hidup di dunia pernah memerdekakan seekor burung pipit karena ditangkap dan dimainkan oleh kanak-kanak. Lalu aku terbang, aku beli, lalu aku bebaskan. Dengan sebab itulah Allah memberikan aku rahmat. Kayak apa kebajikan Umar bin Khattab itu banyaknya. Al-Ghazali, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dengan sebab apa engkau dapat rahmat Allah Ta'ala waktu dalam kuburan nih. Jadi ya Imam Ghazali, dengan sebab pada suatu hari aku menulis kitab, lalu hinggaplah seekor lalat, lalu aku biarkan dia minum sampai kenyang, lalu aku melanjutkan tulisan. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala memberikan rahmat. Nah jadi kan amalan-amalan itu kada mesti yang ini yang bisa membuat dapat wilayah, yang ini kada. Jadi maksudnya tuh banyak berbuat kebaikan. Kita kada tahu nang mana yang diangkat, nang akan diterima, yang akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebab apa amal kita itu, sehingga Allah Ta'ala bisa menjadikan kita itu berpangkat di sisinya, yaitu wilayah tadi. Nah jadi dibuka Allah Ta'ala hijab. Al-Ghazali lagi pada ketika disuruh gurunya membuangi tahi pakai muha, iya kan Narito? Disitulah tabukanya utuhnya Imam Al-Ghazali. Kadang yang membaca kitab, baca Quran, baca selawat, atau baca maulid, habis semuanya baca maulid atau Quran sehari umpamanya sejuz, 2 juz, kada mesti, belum tentu lagi. Nah, jadi apa saja perbuatan kita itu bisa diangkat oleh Allah Ta'ala derajat. Ya, kadang perbuatan kita ini sepele, tapi hati ikhlas benar. Nah, di situ tuh yang Allah Ta'ala angkat wilayah, diangkat menjadi walinya. Nah, jadi orang yang menuju jalan, menuju menghilangi orang garing tadi sama dengan hendak memetik buah dalam surga, hatta yarji'a, sampai dia pulang. Memang berat bang menghilangi orang garing tak? Wa qala alaihi salam, Nabi bersabda lagi, iyadul maridhi awwalu yaumin faridatun. Mailangi orang garing artinya mendatangi orang sakit hari pertama itu hukumnya wajib. Pokoknya kita mendengar kabar bahwa si anu garing, langsung kita ilangi, hukumnya wajib tak? Jadi jar di dalam itu wal muradu, yang dimaksud dengan fardu di sini, was sunnati, dan sunnah di sini. Ya kan fardu dan sunnah. Huna bihasabil apa tak? Memra hamzah waw ta sama leh, mur awati kah, murah lain lah. Waw di mana? Oh tidak leh, waw betul lo. Iya, murwati, memra waw hamzah tak leh. Enggak kok memra ham panjang kali baca. Dengan sekira-kira mur'ah itu kewibawaan. Mur'ah itu kewibawaan atau akhlak yang mulia, la bihasabis syar'i, bukan dipandang dari segi hukum syara. Jadi fardu itu bagusnya itu mailang itu di hari pertama.
Hukumnya fardu di sini bukan berarti berdosa bila kada mengilangi, kada. Artinya seharusnya di hari pertama. Karena bagus benar pas mendengar kabar bahwa si anu meninggal, bahwa si anu garing, bahwa si anu sakit, langsung kita mengilangi. Nah, itu bagus. Wa ba'daha sunnaton. Dan hari sesudahnya hari pertama itu hukumnya sunat aja lagi. Artinya sunat itu biasa-biasa aja lagi, orang sudah banyak sudah datangan. Kita datang situ wajar aja kan. Ya Rasulullah kan pada ketika yang tukang ludahi beliau ini garing, orang pertama lo yang mailangi. Yang lain belum ada mailangi lagi, Nabi dahulu mailangi orang yang menyakiti hidin. Jadi ujar nilah kawanku bagi sah sesuai dengan hukum. Kata kawan banglah ada orang menyampaikan kayak ini. Kalau ada orang yang membuat zalim kepada kita, hati-hati benar. Kalau orang tersebut membalas dengan kebaikan, pahamkah? Pamannya kayak Ali lawan aku nah, usarik panar lawan Ali ini. Tadi saya lagi sampai kan suah bilang ke rumah Ali, sampai pulang mengunyai ke Ali, sampai pulang kalau bisa menyantit ke Ali. Sesarikan aku ini Ali ini kata-kata 7 tadi bang. Sekalinya Ali ini mencungkung datang melangi han supan benar toh. Kalau sampai si Ali ini membalas dengan kebaikan, susu tuba dibayar susu. Kalau Ali kada aku ada bilang Ali, kada bilang aku, wajar itu satu samarannya kan. Ini 1-0. Nah, jadi supannya itu ujar ulama ini tadi berkisah sampai hari kiamat, sampai ke hari kiamat supannya. Seandainya tuh ada kita berbuat kejahatan lawan orang, sadang orang tuh membalas dengan kebaikan, ayo supan kada. Contoh kayak orang baruhan lah, kita kada suah mendatangi lalu 10 kali orang baruhan itu sudah datang, sampai orang ke rumah betalimpuh baik saruan kada datang aja tak. Sekali kita baruhan datangnya 2 kali baruan datang pulang maka bebauan pulang. Supan mengat lo ketangga itu tak sakada pemuha lagi. Amun kita kada datang, orang tuh kada datang, itu kan sama. Ya kan? Nah, jadi Rasulullah ini tadi kayak itu sih gawian. Itu gawian nabi, gawian wali rata-rata nang kayak itu. Gawian nabi, gawian wali rata-rata nang kayak itu. Artinya susu tuba dibalas susu. Makanya orang tuh kadang merista sudah sadar tuh marista asa berdosa benar, karena orang yang dizalim ini kadang membalas dengan kejahatan. Nah, jadi inilah akhlak yang sangat mulia tadi. Wa qala alaihi salam la tajibu iyadatul marid illa ba'da salasati ayyamin. Tidak wajib mailangi orang garing kecuali wajib sesudah 3 hari. 3 hari itu orang tuh garing kada juga ampeh. Nah, hari keempat tuh wajib tuh hukumnya. Berarti orang nih parak sudah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin biasa-biasa aja, bingusan aja kah. Alismaan aja. Kamu sudah hari yang keempat lain deh cerita. Apalagi nang garing ini sudah masuk ke icu. Nah, pengarannya icu tuh. Aku dapat melihat engkau tidak bisa melihat aku. Artinya nang garing kata kau melihat kita kau dapat melihat nang garing. Itu kan arti ijo atau bahasa Inggris, Bang. Ya toh, Kang? Saya tidak bisa melihat kamu bisa melihat aku. Kata siapa? Kata si yang garing, yang sakit. Icu itu kan artinya I tadi. Aicu. Aku tidak bisa melihat kamu bisa melihat aku. 3 hari sudah di orang SEO nih. Nah, itu wajib dah kita mailangi. La tajibu kada wajib mailangi orang garing kecuali sesudah 3 hari. Mau 3 hari, 4 hari. Ke hari keempat itu berarti parah sudah. Hari kelima parak dah datang mereka Israel. Hari ke-6 cabutnya udah oleh Israel. Hari ke-7 nguburkan lagi. Aila tatlubu talaban muakkadan illa ba'daha. Tidak dituntut akan tuntutan yang kuat kecuali sesudah 3 hari.
Nah, jadi au la tajibu bihasabil muruati. Nah, yang betul bacaannya. Tidak diwajib dengan memandang muruah wal urfi urub illa ba'daha, kecuali sesudah 3 hari kama fil ihya, sebagaimana tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa dalam kitab Ihya Ulumuddin? Annahu qala alaihi salatu wasallam iyadul maridi ba'da salasi fawaqina aqatin wa fi hadis apa teh iyadul maridi ba'da salasi fawaqin naqatun. Artinya tidak wajib mailangi orang garing apa teh kalau mailangi orang garing itu sesudah 3 hari, itu lebih diutamakan. Nah, naqah itu seperti unta, artinya besar pahalanya kalau sudah 3 hari. Berarti orang seterok itu kata 3 hari lagi tak tuh beumuran. kalau orang yang sudah seterok tuh, nah apalagi bebangat jada aja, udah lain aja. Cuma wajib di sinilah bukan berarti wajib hukumnya haram bila kata mailangi, ada. Artinya bersangatan kuat tuh hukumnya mailangi itu. Karena bila kita menghilangi itu kan banyak lagi manfaatnya, diantaranya supaya kita itu ingat lawan akhirat. Nah, ingat lawan kematian, bahwa seorang bakalan mati juga. Nah, ya kita nih jangan berharap benar hidup nih, karena semuanya orang kayaknya pas mati, iyalah. Nang mandi orang, nang menyembah yang mengangkat orang, hanya baca cakah lagi. Setelah jagau adalah jangan bayar jagau lagi, terutama lawan orang-orang yang dekat dengan kita. Masalahnya apa? Masalahnya kita suatu saat akan meninggal. Nah, jadi mudah-mudahan Tuhan itu jangan membunuh kita, mematiakan lah sebelum dibuka hijab tuh. Nah, aku nih berharap benar bulan Maulid nih kan kita di sini seadanya aja Maulid. Nah, ingat ada buka hijab nih pang bubuhannya nih kira-kira juga lah, ada kira-kira lagi kan ada buka hijab, jadi segala kebaikan tuh terdinding. Jadi hendak benar baca maulid di bulan maulid pulang meningkat, teman Allah Ta'ala mengabulkan nang kayak apakah Allah Ta'ala caranya mengabulkan untuk aku bahannya baniat bahajat ikam hadir pulang pada hari ini lah. Ada 4 5 doakan aja mudah-mudahan di bulan maulid ini kawa. Ada bulan maulid ini bulan maulid depan awak atau membaca maulid di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendak benar, maka tahu jalannya belum kayak apa kisahnya. Allah Ta'ala aja lagi mana akan mendengar, pasti Tuhan pasti mendengar sudah apa yang kita harapkan ini. Dahulu kan tahun 2018 dahulu membawa maulid Nepang, kalau kata kaliru nang ini pang nang dana nih kitabnya nah sama nang ini pang masih sampai hari ini masih yang ini nah. Nah, betul bulan maulid tadi tulak nang tadi itu tuh bawa juga. Ini 2 kali dia tawafnya. Maksudnya 2 kali tulak, mun tawafnya karap puluhan kali tawafnya yang 4 harus di tas. Sanda aku baca maulid marah sorangan aja kah. Karena mun bakawan kan kedengaran bunyi di depan makam Nabi, Bang. Kedengarannya oleh polisi, lengkapnya wow jinya haram jinya kan. Wow itu kan waloh, ujar Guru Udin waloh ya lah. Guru Udin diundang orang ceramah ke Jawa Tengah, pesantren apa ngarannya hentam din bahasa Banjar. Situ wong Jawa kabeh toh, rantainya bahasa Banjar. Nah, jadi kucing kurus apa mandi di papan, waktu kurus bukan kurang makan ya. Apabila ada sumur di ladang jangan lupa menumpang mandi. Apabila umur panjang mudahan berdapat Nabi. Orang Jawa orang ngerti berdapat apa aja berdapat kan, tapi asik aja tuh orang Jawa tuh dengarkan. 2006 deh Bang, diundang salah satu perwakilan mungkin lah dari murid Abah Guru. Orang tuh sudah lawas mengincar-incar sudah.
Cuma yang dicarinya bubuhan orang Jawa ini bukan bahasa, bukan apa, kehadirannya tuh yang dicari. Yang hadirnya tuh nayanya lah. Yang hadirnya tuh nayanya. Ibaratnya kita nih najwa hari ini didatangi Nabi, ngerti juga bahasa Nabi. Napa aja Nabi kayak pahalukum insiden. Sapalih jelo kita mengerti. Nah, Nabi aja gantara mailangi kita orang Banjar. Pasti itu bahasa Arab. Kayak pahalukum. Ada ngerti kita paling berdua bertiga nang paham. Nah kabar ya Nabi kan kayak itu sama guru rutin tadi cuma hilangnya Jawa kata diundang oleh orang Jawa ulon jasiden sarsakan kulo hadirin wal hadirat engkang kulo hormati kan kayak itu ini ada ulon sangat-sangat nah tapi yang diharapkan itu kehadirannya Guru Udin itu bukan bahasa Guru Udin ceramah sama aja Sidin. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda lagi man ada maridhan solehan barang siapa yang mailangi orang garing yang soleh orangnya soleh yang dihilangin kharaja mau sab'una malakan maka keluar bersama orang yang mengunjungi tadi 70 orang malaikat yastaghfiruna yang memintakan ampun lahu untuk orang yang mailangi wa yakhrujuna min baitil maridhi ma'ahu dan keluar mereka malaikat dari rumah orang yang garing ma'ahu bersama-sama orang yang mailangi tadi wa yadkhuluna ila baitihi dan masuk mereka itu si malaikat yang 70 tadi ke rumahnya orang yang mailangi tadi. Jadi waktu waktu mailangnya diiringinya oleh malaikat 70.000 masuk ke rumah orang garing tujuan diikutinya kaina bulik diumpatinya masuk nang orang nih masuk juga malaikat nang 70.000 tadi berkat mailangi orang garing itu tadi. Nah tugasnya meminta akan ampun segala dosa orang yang mailangi. Jadi tulak di diking masuk di diking pulang di diking masuk ke rumah pun di diking betul nyar bulek artinya selamat tulak bulek pendikingnya jenderal bintang 17 ada kegembangan lagi lah malaikat itu kan jenderal sudah kenal wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda pulang man ada maridhan barang siapa mailangi orang garing lam yazal fi khirfatil jannah tidak henti-hentinya dia mendapatkan buah dari surga dibalas Allah taala. Qala alaihi salam Nabi bersabda pula aidul marid bermula mailangi orang yang garing yakhudhu fi rahmatillah dia tenggelam menyelam di dalam rahmat Allah taala luar biasa lah. Menyelam tuh di dalam rahmat Allah Ta'ala artinya Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada orang tuh kita tuh di sumur menyelam tak kulilingan awak kita nih nah rahmat aja nya mendapat lawan menyelam belain berarti hibak rahmat Allah Ta'ala itu apalagi bawaan pulang nang mailang ini fa idza jalasa indahu maka apabila duduk nah orang yang mailangi tadi di sisi orang yang garing duduk di higa variannya kan laki sama laki bin sama bini kalanya bukan mahram kecuali orang yang mahram in ghamasa fiha in ghamasa itu asal maknanya sama yang tadi tenggelam juga nah rahmat Allah fiha dalam rahmat tenggelam dia seseorang fiha pada itu rahmat Allah Ta'ala artinya mailangi orang garing sudah dapat rahmat yang banyak tambahnya duduk pulang di samping orang nang garing tadi tambah lagi rahmat Allah itu lebih banyak itu bahasa anunya bahasa balaghahnya kalau semayam emas saja itu 10 mayam emas saja nang bakalong-kalong rajin itu kan dijual hampir 80-an jutanya apalagi emas batangan nah jadi kalau orang mailangi orang garing ibarat diemaskan dapat 10 mayam kalau sudah duduk di sampingnya dapat emas batangan miliaran harganya artinya lebih banyak lagi rahmat Allah Ta'ala itu didapat oleh orang yang mailangi cuma adabnya ada caranya orang mailangi orang garing nih
Kayaknya kita jelaskan kayak apa mailangi orang garing itu. Apakah diilangi itu pandiri, duduk belawas nya boleh belawas apabila kelihatan orang yang garing itu katuju. Bilanya sedang boleh sudah macam-macamnya hendak bakame, hendak bahira dengan bapempes kan supan bila orang banyak. Jadi dilihati kondisi orang yang diilangi. Bila yang diilangi ini orangnya suka, kita lawas di situ. Bilanya tambah suka, tambah lawas. Setengah jam kah atau lebih kah, nah biasa. Tapi kalau kita lihatinya satu mata aja, aku nih kakak ini pang, kamu aja. Betul rana itu lawas. Sedang aja dah, permisi. Amun diicu tadi pang orangnya kada singanuan lagi, atau tergantung seorang. Nya adalah nang apa-apa lagi. Sudah nang live dah orangnya. Udah pingsan udah. Kita habiskan dahulu yang di luar. Kayaknya kita yang ke dalam lari pulang. Wa qala alaihi salatu wasalam adamu iyadil maridi asyaddu alaihi min maradihi. Ketiadaan mailangi orang garing itu lebih bersangatan atasnya daripada sakitnya. Kalau sakit nih jak pada seberapa, inya kada mailangi itu rasanya sakitnya mana loh. Itulah bahasa kitanya kan. Artinya lebih sakit tidak diilangi daripada sakit. Sudahlah garing kada diilangi ulang-ulangan kayak itu lah. Sakitnya tuh kada seberapa aja. Cuma kada datangnya tuh nggak tahan. Sama lah kayak orang pengantin lah juga kan. Memang nyembelih ayam punya 3 pikul, nang datang 70. Kada kehilangan duit itu tidak seberapa, cuman sakit kada didatangi ini nang terasa. Kayak itulah kurang lebihnya kan. Kalau ibarat orang dia lagi bini itu kayak apa leh? Kalau soal tidak memasak tidak masalah lah, tapi senyummu itu adalah merupakan obat bagi hatiku. Dan merangotmu itu mainnya bahasa paling ini. Artinya muka yang masammu itu lebih sakit daripada engkau tidak mengasih makan. Nah, itu kan? Itu bahasa orang Wahini itu. Artinya kehadiranmu itu sudah penyembuh bagiku. Kayak Imam Syafi'i garing dihilanginya oleh Imam Ahmad ampe. Kemudian Imam Ahmad garing dihilanginya oleh Imam Syafi'i ampe juga. Saking gembiranya kawannya datang. Cuman nang seia, sekata, seprovisi lah. Kalau ada seprovisi datang bebangat kayaknya. Nah, jadi jangan juga kehadiran kita itu membuat orang bebangat garing. Jadi didengarkan berita aja. Terus wa qala alaihi salam al-iyadu fawaqunaqatin. Ini tadi artinya orang mailangi orang garing itu lebih besar ganjarannya seperti onta. Naqah itu kan onta. Lebih besar daripada onta. Artinya kalau ibarat bersedekah onta itu lebih besar kebaikannya itu mailangi tadi daripada onta seikong. Onta kan enggak 70 juta. Kalau diberi duit 70 juta aja kita biasa aja, duit kan bisa dicari. Tapi kalau kedatangannya itu luar biasa tuh. Sama lah kan bedang sanakan nang jauh-jauh tuh nah datang, kedatangannya itu dia sudah gembira kita. Amun amploknya aja yang datang, orangnya kada datang masih biasa aja itu. Tapi kalau sudah orangnya yang datang, nah itu sudah luar biasa. Cuma ini kada ngalih pengamalkan ilmu nih lah. Kayak aku ada 5 ilah nih si Amat. Nah 4 waktu kita ke Simpang Gawang Bahari kan ingat lah mas yang kita kehujanan dah. Jadi anak buah nih ada yang jadi polisi, ada yang jadi perawat, macam-macam lah detail sudah kan, udah masing-masing sudah ada usaha masing-masing, sudah ada gawian. Jadi jadinya kami ini tinggal di rumah ini hanya berdua laki bini lagi. Jadi anak buah ini kan sudah belain rumah berataan. Jadi nonton hal itu saya ini suka betul kalau diilangi oleh anak buah. Masalah ini tuh bawaan kada aku tidak mengharapkan sama sekali. Melihat wajahnya itu aja aku sudah gembira. Anak buah nih.
Anak banyak, makan ada 4, 5. Lagi ikong 2 aja anak, tak ada datang orang bah terlalu benar. Nah, jadi kedatangannya tuh yang kuharapkan Jasidin. Kemudian belinya 2 laki bini, orang ini 2 laki bini nih Jasidin. Senyumnya itu yang kuharapkan. Bukan bawaannya itu yang kuharapkan, senyumnya itu yang kuharapkan. Mun bebawaan marangot muha, itu nyaman aja perasaan lo kok. Yalah. Nah, kayak orang tuh nyuruh mengundang kita ke rumah, di dulu nyuruh naik, nyuruh ayo makan dede juga. Nah, meratung muha. Bah, kira-kira sesuap aja sama makan. Anu sakit parutnya aja tamu, aku hendak beli lagi. Nah, kadang tuh anunya manisnya dari tuan rumah. Nah, makanya Rasulullah itu seumuran kadesuah marangot. Kadesuah marangot Rasulullah seumur hidup. Dan Rasulullah seumur hidup kadesuah mangaloh. Desuah mangaloh hidin. Jadi satu hari Rasulullah ini datang orang, Rasulullah sedang duduk. Rami Rasulullah dudukan non sahabat. Ada orang memberi buah. Langsung diambil sidin, makan sidin. Betul hendak dihabiskan sidin sama mangkukan. Mengilarai laluan Abu Bakar Umar. Maya Rasulullah itu berbagi lagi aja. Hanya manan Rasulullah makan anggur. Rasulullah paham, hendak likam ya Rasulullah, hendak Rasulullah juga jenah kada ini geus sapahro lagi nah. Ang sisanya na Jasiden. Kali menjilat pahit. Hendak masam supan muha. Jadi waksa ay berenai. Hendak jo Umar, masap jo mau maju Umar kayak ini masamnya. Habis seluruh sahabat nih merasa menjilat semuanya antak orang samuha. Cuma kali dinampakkan supan non Rasulullah senyum-senyum aja. Lalu boleh tukang beri. Nah, para Rasulullah japian kadida lalu menampakkan ekspresi kada nyaman. Jadi ya Rasulullah, orang nang memberi tadi behadangan di situ. Memberi makan Rasulullah aja aku melihat, maka itu bahasa kita kan hadang. Anakku jadi masamnya kayak apa perasaannya, jaga perasaan orang itu bisa Rasulullah tak. Hendak aku bagi-bagi lan buhan mukanya pas ada nak tahan jadi kasihan tukang beri. Beri on Ali atau beri Utsman atau beri saya pengarannya si Abdurrahman. Pas ada yang maha berubah, sian tukang beri ada puas tuh pemberiannya. Nah, jadi pintar Rasulullah itu menjaga perasaan. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam tamamu iyadil marid ayyadha ahadukum yadu ala wajhihi aw ala yadihi fayas'aluhu kaifa huwa wa tamamu tahatikum bainakum musafahah. Bermula orang apa tadi? Wamin tamamiyil marid lah, dan sebahagian dari kesempurnaan mailangi orang garing bahwa meletakkan salah seorang kamu akan tangannya di atas wajahnya nah, japai dahi yang garing tadi. Au ala yadihi atau tangannya di pingkute. Nah, ada puron mengikuti kepala priannya kan orangnya orang besar nang hilang ya tangannya sidin aja. Nah, ya orang dulu kebinarnya nah aja pas hendak berenak. Nah, aja lakinya hendak berenak neren kayak itu. Ya ini berenak ngalihai lagi. Payas aluhu, kemudian dia bertakun bagaimana keadaan pian kayak itu kan, apa kabar kawan. Nah, kan kayak itu bagus benar tak? Dan paling sempurna daripada yang sempurna mailangi orang garing basalaman. Kalau kayak ada lagi basalaman. Nah, basalaman. Mohon maaf lah, jangan sadih-sadih benar. Kecuali orang nang garing ini sudah sudah ikhlas dah. Nah, ambil den. Aku mau bikin parat di sini. Ambil. Aku beri ikam nih. Inilah ketika am. Ikam mau unjuki ke aku. Mau itu aku belikan nong ikam nah. Ya, tarik lagi. Tarik. Bakal karasan. Kau ujungnya kalah aku. Karena barang ini gak udin punya. Yalah. Nah, coba sini lagi. Aku tahu lah ini nih angger udin namanya tahu benar.
kok kada memiliki di udin nih, kada memiliki. Nah, baru aku julong pulang. Nah, ambil. Selesai. Roh kita ini kan milik Allah Ta'ala. Iyalah, roh kita milik Allah Ta'ala. Diri kita pun milik Allah Ta'ala, punya sabadanan ini Allah Ta'ala. Pas hendak diambil sidin pulang roh tuh, dia ambil hatuh naik, apa pasrah juga. Anang kain modelnya garingnya, ayo aja hendak berselaman. Tapi nang bekakarasan tadi di hatimu juga, anggaran ditatoknya seorang. Oh, entah hidup lagi warna aja, aku nom masih aja, jangan nang bisa sedih benar. Nah, ini karena takutan mati. Nah, jadi semua titipan-titipan yang dititipkan Allah Ta'ala lawan kita, bila inya diserahkan lagi kepada pemiliknya, nah itu kadeda merasa sakit hati. Jadi kita nih kan seberatan meninggal, seberatan kan meninggal nih. Jadi ada orang tentang cinta benar lawan bini, cinta lawan laki, cinta lawan anak, cinta lawan harta, cinta benar lawan roh kita nih cinta benar, tungalih, angil, susah matinya, berat, susah tadi bang. Salah satu di antara orang yang ngalih dan sakit meninggal hidup, sakit dan meninggal sakit juga, dia merasa bahwasanya dirinya itu enggaknya, pamanya maaf lelan apre nah bungol pria ikam neh apre betul dok aja nah jatuh japre aku di dasar bungol pang, dasar bungol pang aku nih Allah aja ampunnya, dihina orang pun kada apa ya, aku nih ke Tuhan juga. Amun apre ini sayang benar lawan harga diri, merasa aku punya harga diri, bungol aja kok tambok kamu jahan jelasnya memamai juga. Jadi kalau orang yang merasa dirinya tuh ampun Tuhan, kada apa-apa, selesai ya udah urusan. Nah, jadi ini bisalah kita praktikkan dalam kehidupan, bisa, tapi sambil dibuka-buka hijab tadi ta. Jadi mun bahasa abah guru tuh membuka hijab tuh kita nih ngalih lah. Ngalih benar kita nih membuka hijab. Hijab itu dinding antara kita dengan kebaikan. Pamanya kita nih mengeluh lawan orang. Mengeluh lawan orang, aku nih mengeluh haja gawian, mengeluh lawan dang sanak, mengeluh lawan kawan, mengeluh tuh mengisahkan kade nyamanan tuh kan mengeluh ngarannya. Nah, bila mengeluh tuh kan tak tutup tuh hijab kita tuh tak dinding. Apa salahnya kita keluhkan segala sesuatu itu kepada Tuhan? Makanya orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya itu selalu nyaman lo kedilihatannya lah. Karena ini kada tapi mau mengeluhkan dirinya lawan orang. Karena sama aja. Jakoliah garing aku ini sama aja lihat kada sia-sia juga, artinya bagus peraya kan? Bagus kita mengeluhkan hal kita kepada Allah. Nang kayak kisah sahabat mengeluhkan bininya lawan Umar. Sekanya bini Umar parah lagi. Nangka itu aja orang labihnya. Jadi keluhkanlah diri kita ini kepada Allah. Sidin ampun kita keluhkan ampun sidin nih lawan sidin pulang. Artinya kita nih ampun hidin. Perkara kita ampun hidin juga. Keadaan kita sebab sidin juga, kembaliakan pulang lawan hidin, selesai. Yang orang tetapi yang orang berilmu, yang mengamalkan ilmunya nyaman terus lihatannya. Lah, nang paling banyak ujian dan cobaan siapa? Nabi kok. Yang kedua wali. Yang ketiga amsal. Amsal itu ialah yang di bawah pada wali. Ulama itu kan macam-macam. Ada ulama tuh nang harat benar, ada nang kurang. Pokoknya orang ini bila inya menyandang ilmu Allah Ta'ala, itu ganal sekali ujiannya. Tapi kenapa mereka itu aman-aman jelihatannya? Karena mereka mengeluhkan dirinya kepada Allah. Ini artinya kada dinding lagi lawan Allah Ta'ala. Kan ada tariqat ya. Tariqat umpamanya harus menahan nafsu setahun, bisa nyarta buka hijab. Ngalih lo kalau kita sudah mengamalkan itu, harus umpamanya beribadat, sembahyang siang malam, kada paparayan, kada tahu diurang lagi setahunan, bisa terbuka hijab. Atau baca Quran umpamanya satu kali khatam sehari, itu berat juga bagi kita. Atau umpamanya
bila dihina orang kada melawan lagi. Ya kan banyak loh kok orang yang membuka hijab tuh dengan cara dihina orang kayak saya Imam Ghazali ya lah. Nah hinakan diri hari toh. Nang cakot tadi menyebut apre ini bungolahan melawan aprenya. Jangan nak membuka hijab. Jangan nak membuka lawang. Beisi rumah jangan tidak. Nggak pak kan di belawang. Jar bugis kan di lawang. Pada buka di lawangnya. Sambat bungol aja sudah 3 tahun kada berawaan lagi lawan aku. Tampuk pangsat anjing gilaan. Sambungannya pulang tah. Ya kan bersambung-sambung tak. Insanin Selasa kok Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu pulang. Amun nang yang Ghazali itu kada. Nang kaya apakah? Tetap sih, tapi syariat tetap jalan juga pang. Kenapa sebab orang nyebut aku bungol tadi nih? Jadi meningkat jangan lagi disebut orang bungol. Kita mengakui aja kita nih bungol. Tapi meningkat jangan lagi disebut orang bungol. Penyebabnya apa tadi? Penyebabnya makan beda lembat. Habis sawat. Hanyar mana lagi nasi aja. Orang sudah habis makanannya. Asal orang penambahan. Nah, jadi aku sambut bungol. Apa yang tadi ini contoh aja bang lah. Jadi jangan lagi kena beli lembat makan nggak itu artinya. Nah jadi salah satu jarak bah guru sekumpul supaya kita tuh hijab nih terbukaan berselawat tadi pang Quran selawat. Jadi membuka hijab tuh kalau selawat nih kita 1000 dina ini kada mempan. Jangankan tak buka hijab malah beparah. Beparah 2000 bila 2000 kata buka 3 bila 3 kata buka 4 bila 4 kata buka 5 bila 5 kata buka 6 7 10 20 30 ribunya meningkat kali peparayan lagi yang nang sahabat tuh melajari Rasulullah amun aku nih bisa selawat lampian 1/4 hari bagus ya Rasulullah amunnya setengah hari Rasulullah bagus lagi ya Rasulullah amun pemenya setengah hari nih artinya 12 jam bagus juga ya Rasulullah amun 12 jam Rasulullah bagus benar tuh kada dilawangnya nabian artinya di henti-hentinya kan berabah berselawat waktu berdiri berselawat waktu itu bisa tetap buka hijab. Nah makalah amun ada orang nih rangsangan terbuka hijab kelihatan dosa dinaik dosa tuh kelihatan nampak kang dosa itu nampak dosa kita tuh nampak kalau hijab itu terbuka bila inya hijab tuh terbuka dosa orang nampak dinaik bini orang aja nang lihat bini seorang ada. Kalau orang yang terbuka hijab itu nang rangsangannya ada sudah nih terbukaan sudah mulai nah tuh terlihat dosa seorang. Oh aku nikah ini mantasai aku nikah ini sadar aku banyak benar besi dosa. Oh aku dahulu kayak ini oh aku kayak ini parah padinya rupanya. Tuh mulai terbuka hijab sudah tak. Jadi sudah mulai terbuka itu buka terus dorong terus berat nih. Artinya berselawat itu jangan berpaparayan lagi teruskan kebaikan sedikit aja sebenarnya sedikit ibarat kita merumput di halaman rumah tuh dinlah walau 2 kilan sehari 10 hari berapa kilan 10 lagi mana halaman 5 meter ada di bakumpai sedikit akhirnya selesai. Jadi selawat inilah pembuka hijab. Insya Allah telah menang lain kan berat sedekah kita berat, infak kita berat, menuntut ilmu kita kadang-kadang, apalagi berkata-kata dengan kata yang baik tidak mau marah, ngalih benar mencari. Hingga anak sarik aja, bila inya kada sarik sehari gatal kapala, emang kapala aja gatal burit menggatal, malir anak buah. Lain aja kelakuan sudah lain dah miring dah payah bah duit aja ada sing duitan eta longol jahan beda anak seorang udah gak tahu burit bilanya itu ngalih kan menghindari kita coba berselawat banyak selawat terus meningkat kada hitungan pahamai lo kada hitungan tak berselawat terus jadi kata kawas setan masuk Allahumma sholli. Syaitan kada kawa menggoda lagi nyamun kita bebacaan aja sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak makan bebacaan, nak minum bebacaan, nak goreng bebacaan, kada kawa lagi syaitan menggoda. Jadi syaitan bebacaan terus ini kurus awak kok. Ya lah dalam kitab Mudabbirul Qulub berta kurus awaknya lebih baik aku mencari nang higa masjid kali. Jelas sudah nya basuh nang hunda urang jak ada bismillah. Itu contoh aja adalah contohan. Jadi aku 4 terus ya setan.
habis saya adalah. Nah, jadi paling apa namanya? Paling sempurna penghormatan adalah basalaman. Cuma jangan matang garing. Nang sehat-sehat nih jiwa salaman. Udah garing hanya harus salaman. Nah, jauhan. Kayak aja aku matang garing ya. Tuh, lain lagi itu judulnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.